Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, kalau di video saya sebelum ini, saya bahas Ustadz Nababan yang mengatakan bahwa orang Kristen tidak belajar Injil, padahal setiap hari kita belajar Injil, saudaraku dalam Tuhan. Di video berikut ada seorang Ustadz yang lebih unik, saudaraku dalam Tuhan. Dia mengajar Alkitab kepada jamaahnya, tapi sangat ngawur, ya. Ustadz ini ngarang tingkat dewa. Nah, saudaraku dalam Tuhan, langsung saja kita lihat videonya terlebih dahulu. Dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe. Dan yang lebih penting, share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mohon maaf, S3 saya urusan ini semua. Ya, karena saya dulu waktu S3 saya ambil kuliah teologi, saya tentang Tuhan. Jadi mata kuliah saya cuma 6 kitab. Tripitaka, Weda, Deuteronomi, Taurat, Injil, Quran, dan alhamdulillah lulus dengan cum laude. Ya. Nah, 6 kitab ini sehingga saya banyak kenal Tuhan. Mulai dari Tuhanku ada 5 rupa-rupa warnanya, ya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, yang beledos cici apa-apa, sampai Tuhan saya sendiri dulu itu 3 in 1, ya, jadi kayak kopi susu, ada kopi, ada gula, ada susu. Trinduan, sampai akhirnya saya pilih la ilaha illallah. Turunkan kepada Nabi Musa untuk agama Yahudi. Batil. Jangan sampai anak-anak kita ditanamkan Alkitab atau Injil diturunkan kepada Nabi Isa untuk agama Kristen. Batil. Dan jangan sampai dikatakan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah itu agama Islam. Batil semua ini. Yang benar bagaimana? Allah turunkan semua kitab ini, Jabur, Taurat, Injil, Quran, itu apa? Dengan kata agar mereka berserah diri kepadaku. Saya bacakan, punya Nabi Musa dari kitab Kejadian pasal 18. Ketika Allah berfirman kepada Musa, wahai Musa, bawa Bani Israel keluar dari cengkraman Fir'aun untuk berserah diri kepadaku. Lihat Yohanes pasal 16, gak duwe sampean. Makanya nak kafir duluan gak percaya. Di Yohanes pasal 16, lihat kalimatnya Allah kepada Isa. Isa bawa Bani Israel untuk berserah diri kepadaku. Sekarang buka An-Nisa 125. Waman ahsanu dinam miman aslama wajhahulillah wa huwa muksin wa taba'a milata Ibrahim hanifa wa taqaddala Ibrahim khalila. Apa kata Allah? Agama yang terbaik adalah mereka-mereka yang berserah diri kepadaku, kemudian berbuat kebaikan, mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim adalah kekasihku. Gak ada agama Yahudi, gak ada agama Nasrani, semua Aslam. Suruh berserah diri pada Allah. Jadi agama kita itu diambil dari kata Aslam, artinya berserah diri, sehingga disebut dengan agama Islam. Yes. Mosok kalau sudah saya kuatkan begini sampai saya melok Natalan iku on. Apa? Yes, ya. Satu. Udah. Katanya mau husnul khotimah. Siapa tahu kita mati bareng-bareng nanti. Tahun ini mati bareng kabeh. Masuk surga semua kalau kita nanti mengikuti Allah, ya. Baik, saudara Tuhan, di video ini kita sudah simak apa yang disampaikan seorang ustadz di video tadi. Ya, sangat lucu dan ngawur, saudaraku dalam Tuhan, ya. Lucu dan ngawurnya ketika dia mengutip ayat firman Tuhan dan mencocokmologikannya dengan apa yang dia sampaikan. Nah, saudaraku dalam Tuhan, dia mengatakan bahwa Kejadian pasal 18 ini, ya, Tuhan berbicara kepada Musa supaya dia membawa bangsa Israel berserah diri kepada Tuhan. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sementara Kejadian pasal 18 ini ayat pertama sampai ayatnya yang ke-33 tidak berbicara mengenai percakapan Allah dengan Musa mengenai bangsa Israel untuk berserah diri kepadanya. Tidak, saudaraku dalam Tuhan. Ya, Kejadian ini dibagi dalam 2 perikop. Perikop pertama adalah Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham.
saya baca ayatnya yang ke-14 dan 15 bagi kita. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi ayat 18 ini, ya, atau Kejadian pasal 18 ini berbicara tentang janji Allah kepada Abraham bahwa dia akan mempunyai seorang anak, yaitu Ishak. Dan kedua, mengenai doa syafaat Abraham untuk Sodom. Jadi ada dua perikop di dalam pasal 18 ini, dan ini tidak sedang menceritakan bahwa Allah memerintahkan Musa supaya membawa bangsa Israel kepadanya untuk berserah diri kepadanya. Tidak, saudaraku dalam Tuhan. Apa yang disampaikan oleh seorang ustadz di video tadi sangat salah dan keliru dalam Tuhan. Makanya saya bilang, ya, ustadz ini lebih lucu dan aneh, saudaraku dalam Tuhan. Dan juga dia tadi mengatakan bahwa Yohanes pasal 16, ya, Injil Yohanes pasal 16, ya, lagi-lagi menurut beliau ayat ini berbicara tentang perkataan Tuhan supaya membawa bangsa Israel kepadanya untuk berserah diri kepada Tuhan. Nah, sementara Yohanes ini tidak berbicara ke sana, tetapi ada beberapa perikop, ya, ada beberapa perikop, setidaknya 1, 2, 3 perikop, ya. Perikop pertama tentang bertekun. Jadi Yesus mengajarkan supaya murid-muridnya bertekun di dalamnya. Dan kedua, ya, pekerjaan penghibur, bahwa Tuhan Yesus menjanjikan seorang penghibur atau penolong, yaitu Roh Kudus, bagi murid-muridnya dan juga bagi orang yang percaya kepadanya. Dan perikop ketiga, duka cita yang mendahului kemenangan, ya. Lagi-lagi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan mengalami duka cita, ya, dalam atau ketika mengikut dia, tapi ketika iman mereka bertahan kepada Yesus, maka mereka akan mendapat kemenangan. Inilah yang dibahas di dalam Yohanes pasal 16 ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi sebenarnya tidak sesuai, tidak tepat sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Jadi Ustadz tadi hanya menggunakan ilmu cocokmologi, ya, ilmu tipu-tipu gitu loh, dan mungkin dalam hatinya yang penting dia laris gitu loh, ya. Mana tahu-tahu jemaat itu, mana tahu-tahu jamaahnya, apakah yang dia katakan itu benar atau tidak. Yang penting dia bicara, yang penting dia menjadi seorang pembicara di depan jamaah dalam Tuhan. Tapi sayangnya apa yang dia katakan tadi tidak benar dan tidak sesuai, saudaraku dalam Tuhan, ya. Tidak ada bedanya dengan Ustadz Nababan di video saya sebelum ini, yang juga mengatakan bahwa orang Kristen tidak belajar Injil. Padahal orang Kristen itu belajar Injil, bukan hanya Injil, saudaraku dalam Tuhan, belajar Alkitab, malah dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Kita mempelajari Alkitab, ya, kita membaca Alkitab, ya. Setiap orang Kristen itu punya Alkitab masing-masing gitu loh. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membacanya gitu loh. Lalu setiap kali ibadah, misalnya hari Minggu, ibadah rumah tangga atau ibadah-ibadah tertentu, kita belajar firman Tuhan, kita mendengarkan penjelasan firman Tuhan dari seorang pendeta, ya. Kapan sih orang Kristen tidak belajar Injil gitu loh. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Nababan di video saya sebelum ini pun ngawur juga. Nah, begitu juga dengan Ustadz yang barusan kita lihat videonya, ya, mengatakan bahwa Kejadian 18 dan Yohanes 16, ya, menuliskan tentang pesan Tuhan kepada Musa dan Yohanes supaya mereka membawa bangsa Israel kepada Tuhan, supaya mereka berserah diri kepada Tuhan. Tidak nyambung, saudaraku dalam Tuhan. Bukan itu yang dibahas oleh Kejadian 18 dan juga Yohanes 16 ini. Bukan itu. Ya, saudara bisa lihatlah. Kalau saudara belum punya Alkitab, saudara bisa cek di internet. Ya, ketik Kejadian pasal 16. Ketik Yohanes atau Injil Yohanes pasal 16. Ya.
Nah, saudara dalam Tuhan, saudara menemukan di sana bahwa apa yang dikatakan Ustadz tadi tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, jadi sangat disayangkan sekali seorang Ustadz ngomongnya begini, tidak jujur ya. Dia hanya sembarang ngomong saja tanpa data yang valid ya. Saudaraku dalam Tuhan, ya, mereka tidak sadar bahwa yang mereka ajarkan itu adalah jamaah. Ya, syukur-syukur kalau jamaah mereka tidak langsung percaya begitu saja, mencek atau melihat kebenarannya, misalnya melihat di internet ayat Alkitab yang mereka kutip itu, apakah sesuai atau tidak. Tapi kalau kemudian jamaahnya percaya begitu saja, kan kasihan. Ya, kasihan dengan jamaahnya. Ya. Jadi saya nggak tahu lah seperti apa pendapat saudara tentang ustadz-ustadz seperti ini. Ya. Dan pesan saya ya, kita berdoa supaya ustadz tadi ya yang sembarang mengutip ayat Alkitab tetapi tidak sesuai, ya kita doakan supaya dia dijamah Tuhan, disadarkan Tuhan bahwa apa yang dia katakan tidak benar, bahkan bisa dibilang menyesatkan jamaahnya sendiri, bukan orang lain dalam Tuhan, karena dia sedang berbicara ceramah di depan jamaahnya sendiri gitu loh. Jadi bukan orang lain sebenarnya yang rugi, jamaahnya sendiri gitu loh ya. Jadi kita doakan supaya Tuhan menjamatinya, supaya dia sadar bahwa apa yang dia katakan itu tidak sesuai. Dan kita doakan supaya di kemudian hari ustadz-ustadz semacam ini tidak lagi membicarakan Alkitab. Mereka fokus membahas kitab mereka, mereka fokus membahas agama mereka, mereka fokus untuk membahas akidah di agama mereka. Saya rasa itu lebih baik, lebih memberkati daripada mereka mentaati Alkitab tetapi salah dan ngawur. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita, dan selebihnya silakan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati kita semua. Dan saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini juga saya mau pesankan beberapa hal buat kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun situasi kita, seperti apa keadaan kita, mari kita tetap berserah kepada Tuhan, mari kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus, mari kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai saya dan saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan Yesus, kita percaya akan kuasa Roh Kudus Tuhan yang menyertai kita, yang meneguhkan iman kita, dan segala persoalan kita serahkan sama Tuhan, sehingga di waktunya Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingat saudara dalam Tuhan, bahwa Tuhan Yesus menjanjikan Dia tidak meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Dia menyertai kita. Allah Roh Kudus Tuhan senantiasa ada bagi kita, menginsafkan kita, mengingatkan kita akan segala sesuatu, dan juga menguatkan iman kita supaya kita tetap kuat dalam menghadapi segala situasi yang kita alami hari-hari ini. Saudara, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.